Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala kebaikan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, diberi kesempatan untuk menghidupkan Ramadan dengan berpuasa, diberi kesempatan untuk menghidupkan qiyamul Ramadan dengan sholat tarawih. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati pengurus Masjid Jannatul Firdaus, kemudian tokoh masyarakat, kemudian alim ulama setempat, dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, judul ceramah kita yakni tentang bahaya meremehkan azab. Bahaya meremehkan azab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini melihat fitnah sangat-sangat besar. Bukan hanya munculnya berbagai perbuatan menyimpang, melampaui batas, tetapi yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang berani mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak akan mendapat azab, tidak ada azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah ucapan yang sangat-sangat fatal, sangat-sangat berbahaya, karena berarti menentang, melawan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kepada kisah kaum Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kaum Nabi Lut, yakni kaum Sodom, yaitu dia melakukan perbuatan menyimpang terhadap sesama jenis, lelaki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Atatuna zukrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Mengapa kalian mendatangi laki-laki di antara manusia, dan mengapa kalian meninggalkan wanita yang diciptakan Rabb kalian, Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 dan 166. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat jelek, sangat-sangat keji, yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka. Karena dosa ini, menyukai sesama jenis ini adalah
sangat cepat menurunkan siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratam min sijil. Kata Allah, lalu kami jadikan negeri mereka itu terbalik, buminya di atas, tidak terbayang oleh kita. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Surah Hud ayat 82. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa Allah benar-benar mengazab, Allah benar-benar menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan menjijikkan tersebut. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Yang artinya Allah melaknat, Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa arti laknat, Bapak Ibu? Laknat artinya bisa jadi tadi kutukan, bisa juga dijauhkan dari rahmat Allah, dan dapatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan hal tersebut adalah dosa yang sangat besar sekali. Dan apa bahayanya? Menghalalkan dosa tersebut, menganggap dosa tersebut biasa, tak baagai doh. Apa bahayanya? Dosa tersebut kita ketahui memang besar, tetapi yang lebih berbahaya adalah menganggap dosa itu halal, tidak apa-apa, atau tidak berdosa. Orang yang melakukan dosa masih punya peluang, kesempatan untuk bertaubat. Tetapi orang yang mengatakan bahwa dosa itu tidak ada azabnya, tidak ada balasannya, tidak ada siksanya, maka dia sedang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram. Kata Allah, janganlah kalian mengatakan dengan bohong, dengan dusta, ini halal dan ini haram, menipu umat. Dalam surah An-Nahl ayat 116. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, kita semuanya, kita harus teguh memegang kitab kita, Al-Quranul Karim. Kita harus teguh memegang sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan akan halal sampai hari kiamat. Apa yang diharamkan maka akan haram sampai hari kiamat. Walaupun banyak manusia yang membelanya, banyak manusia yang membela perbuatan haram tersebut. Dan namun di sisi lain kita juga harus mengingat bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia masih bernafas, masih hidup, masih diberi kesempatan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih Penyayang bagi orang-orang yang benar-benar ingin kembali, ingin bertaubat kepadanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan di zaman sekarang ini ada sebagian orang yang bukan hanya berani melakukan perbuatan menyimpang tersebut, dan dia upload ke media sosial perbuatannya tersebut. Dia ceritakan, naudzubillah, sangat-sangat menjijikkan. Dan dia pun meremehkan
ancaman, meremehkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan di video di media sosial orang-orang pelaku homo ini dengan enaknya, dengan entengnya mengatakan tidak ada azab, tidak ada siksa, itu hanya menakut-nakuti, itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti kita waktu kita kecil. Nauzubillah, sangat geram hati kita, telinga kita mendengarnya. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan semacam itu. Dan ucapan seperti ini, lagi-lagi kita katakan, bisa terjerumus kepada kekufuran, bisa terjerumus kepada kekafiran, murtad dia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Kata Allah, betapa banyak umat setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dalam surah Al-Isra ayat 17. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, azab Allah, hukuman dari Allah adalah kenyataan, bukan dongeng, bukan cerita untuk menakut-nakuti anak, apalagi untuk menakuti anak-anak kecil. Tetapi ini benar-benar terjadi, ini benar-benar nyata dalam sejarah umat manusia. Ada peninggalan-peninggalannya, seperti Laut Mati, tempat kaum Nabi Lut disiksa tersebut. Di dalamnya, di dasarnya banyak umat-umat tersebut yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh kita tahu Allah binasakan dengan ditenggelamkan, dan yang beriman diselamatkan dengan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kaum Ad dihancurkan hanya dengan angin yang sangat dahsyat berhari-hari. Kemudian kaum Samud dihancurkan dengan suara petir yang sangat menggelegar. Dan kaum Nabi Lut yang kita katakan tadi, Allah hancurkan, Allah binasakan dengan Allah angkat negerinya, Allah balikkan, kemudian dihujani dengan hujan batu dari api. Na'udzubillah. Semua ini disebutkan tentunya di dalam Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar manusia seluruhnya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari hal ini. Bukan dianggap sebagai cerita-cerita dongeng, cerita-cerita orang terdahulu, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Surah Yusuf ayat 111. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika seseorang sudah sampai mengatakan bahwa azab Allah hanyalah dongeng, maka ini adalah tanda hatinya sudah keras. Tanda bahwa dia sudah jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, takutlah kepada azab Allah, dan rasa takut itulah yang membuat kita akan menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak takut azab Allah, dia akan mudah sekali melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jangan sampai kita meremehkan ancaman Allah. Azab Allah itu nyata, surga Allah itu nyata, neraka Allah itu nyata, dan hari kiamat itu nyata adanya. Alam kubur nyata adanya. Dan kita hidup di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah. Fitnah tidak hanya di dalam harta, tetapi juga di dalam kekuasaan, tetapi juga ada di dalam akhlak dan
pemikiran. Kita tahu sekarang banyak paham-paham liberal, bebas menafsirkan Quran, bebas menafsirkan hadis semau sesuka hawa nafsunya. Dan salah satu fitnah terbesar tadi kita katakan adalah merebaknya di negara kita ini kaum pelangi, kaum LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ada oknumnya pejabat, ada oknumnya guru, ada oknumnya murid, bahkan na'udzubillah ada oknumnya ustadz pesantren lagi, dan banyak oknum-oknum yang lainnya dengan perbuatan menyimpang ini. Sebagai orang tua, tentunya kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga anak-anak kita dari penyimpangan tersebut. Anak adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Allah akan menanyakan kepada kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan Bapak Ibu jamaah, kerusakan akhlak tidak datang tiba-tiba. Orang-orang yang rusak akhlaknya itu tidak dari dulu dah, tapi ada prosesnya. Dia masuk sedikit demi sedikit melalui kelalaian orang tuanya, masuk melalui lingkungannya yang buruk, masuk melalui kurangnya pendidikan agama. Jangan sampai kita sibuk mencari harta untuk nafkah anak-anak kita, tetapi kita lalai menjaga iman dan akhlak mereka. Karena jika iman sudah rusak, maka yang ada penyesalan bagi orang tua, dan penyesalan tidak ada gunanya lagi. Mari Bapak Ibu, kita jaga anak-anak kita dengan ilmu agama, dengan pengawasan 24 jam, dengan doa, dan dengan keteladanan. Kita sebagai orang tua teladan, contoh bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, negeri kita dari fitnah yang besar ini, dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Mari kita kembali kepada Allah sebelum datang suatu hari di mana penyesalan tidak ada gunanya lagi. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, negeri kita dari fitnah zaman ini. Kita didik mereka dengan iman, dengan takwa. Kita ajarkan mereka Al-Quranul Karim. Kita tanamkan kepada mereka takut kepada Allah, nak, dimanapun, kapanpun, ada atau tidak yang melihat, takutlah kepada Allah. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga keluarga kita dari perbuatan menyimpang ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita tutup dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.